Ya, output ini bahasa asingnya apa? Bahasa Inggrisnya? Halo? 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 Output ini bahasa asingnya apa? Dipotong, dipotong, dipungut oleh orang lain. Berarti di withhold ya, di withhold ya. Withholding tax, maka ini termasuk kelompok withholding tax ya. Jadi output sama withholding tax itu sebenarnya sama ya, oke. Nah, sekarang output ini atau withholding tax ini adalah pajak yang dipungut oleh pihak ketiga ya. Pada saat kita mendapatkan penghasilan ya, pada saat kita mendapatkan penghasilan kita akan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Nah, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga itu ya pajak yang dipungut oleh pihak ketiga itu ada yang bisa dijadikan sebagai kredit pajak, ada yang tidak ya. Ada yang sifatnya final ya. Jadi pajak yang dipungut oleh pihak ketiga ini bisa dijadikan sebagai kredit pajak ya. Nah, mungkin kalau di akuntansi kredit pajak istilahnya apa? Di akuntansi ya. Jadi output ini, PPh output ini pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga. Jadi misalnya kita mendapatkan penghasilan. Nah, pada saat kita mendapatkan penghasilan dari orang tersebut, orang itu pada saat membayar penghasilan kepada kita, dia akan memotong atau memungut. Ya, itu output. Nah, nanti output terdiri apa lagi nanti kita bahas sebentar ya. Nah, jadi pajak yang dipotong dipungut ini bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Itu kalau by bahasa pajaknya ya, kredit pajak. Nah, kalau di akuntansinya itu apa? Identik dengan apa ya? Oke, kalau mungkin masih belum jelas. Nah, kredit pajak itu adalah gini, pajak yang dipotong dipungut ini bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Artinya nanti pada akhir tahun bisa diperhitungkan dan akan mengurangi pajak yang udah kita bayar, ya. Nah, jadi enggak, saya mau tahu dulu, mau menyampaikan kepada Anda bahwa itu output itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita belajar kalau nggak tahu konsep ya, itu repot ya. Jadi belajar pajak itu sebenarnya tidak susah ya. Mau jadi konsultan pajak itu tidak susah ya, kalau kita punya konsepnya bagus ya. Tapi kalau kita punya konsepnya kurang, wah itu repot ya. Kenapa? Karena itu merasa itu suatu beban ya. Kalau ada kasus itu pusingan sendiri. Tapi kalau you punya konsepnya bagus, logikanya jalan, itu gampang sekali ya. Terus juga ini you perlu tahu juga ya, pajak ya, kalau kita belajar pajak berarti kita tidak boleh lepas dari apa? Mata kuliah apa? Satu paket nih. Kalau kita bicara pajak, kita menguasai pajak berarti kita juga harus menguasai apa? Akuntansi perpajakan. Akuntansi. Ya, kita harus menguasai akuntansi. Ya, kalau you bilang akuntansi pajak, ya benar akuntansi pajak. Cuman mungkin kalau akuntansi pajak kan berarti sudah judulnya juga akuntansi pajak. Artinya akuntansi dan pajak. Artinya dikawinkan antara ilmu akuntansi dan ilmu pajak. Itu maka lahirnya akuntansi pajak. Ya, itu juga nanti kan you ada mata kuliah ini ya, akuntansi pajak nanti you sebentar lagi mungkin dapat mungkin semester depan kali ya. Tapi sebenarnya jujur aja nggak perlu ada akuntansi pajak pun kamu mesti bisa. Kalau kamu sudah menguasai akuntansi, menguasai perpajakan, kamu kawinin aja, kamu gabung-gabungin aja, jadilah akuntansi pajak sebenarnya ya. Nah, jadi sekali lagi pajak dan akuntansi itu adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan ya. Kalau you mau jadi konsultan pajak juga menguasai akuntansi ya repot juga ya. Jadi dua-duanya harus kuasai karena itu merupakan satu paket ya. Dan jadi balik lagi ke tadi PPh output ya. Jadi PPh output ini terjadi ya, anggaplah kita punya penghasilan ya.
pada saat kita menerima penghasilan, kita akan dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga, oleh pihak yang membayarkan kita akan dipotong atau dipungut. Ya berarti kan uang yang kita terima akan berkurang. Nah, apa yang udah dipotong ini, ya pajak yang udah dipotong ini, ya kalau yang sifatnya tidak final, nah itu pada akhir tahun kita bisa jadikan sebagai kredit pajak atau pengurangan pembayar pajak di akhir tahun. Tapi yang kalau bersifat final tidak bisa karena PPh final, pajak final itu berarti pada saat kita memperoleh penghasilan kita bayar sudah beres, itu namanya final, ya. Jadi ingat ya, kalau PPh final itu karena namanya juga final, berarti pada saat kita memperoleh penghasilan atau menerima penghasilan, kita bayar, udah beres final. Tidak perlu diperhitungkan lagi di akhir tahun. Nah, tapi kalau pajak penghasilan yang tidak final itu artinya apa? Ya, jadi pajak penghasilan ini sifatnya adalah pajak tahunan. Ya, sekali lagi pajak penghasilan adalah pajak tahunan. Ya, berarti setahun sekali kita harus hitung-hitungan membayar pajak, ya setahun sekali. Nah, dan umumnya pajak kita mengandung tahun takwim, artinya dimulai dari 1 Januari berakhir 31 Desember, ya. Jadi tahun pajak kita adalah umumnya tahun takwim. Banyak yang menggunakan tahun takwim. Kalau Anda menggunakan tahun takwim berarti hitungannya ada dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi kalau Anda nggak mau pakai tahun takwim, boleh aja. Tapi prinsipnya kan setahun sekali. Nah, mungkin misalnya tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret, itu 1 tahunnya. Atau bisa juga 1 Juli, ya 1 Juli sampai dengan 30 Juni. Nah, itu juga bisa tahun pajaknya seperti itu. Ya, tapi itu yang namanya yang disebut bukan tahun takwim, ya. Jadi kalau kita hitung-hitung pajak prinsipnya adalah PPh itu adalah pajak tahunan, ya. Nah, jadi setahun sekali kita harus hitung-hitungan bayar pajak, ya. Jadi setahun kita harus bayar pajak berapa sih? Dihitung, ya. Kan itu udah diajarin juga saya rasa, ya. Nah, jadi apa yang udah dihitung ini, jadi pajak setahun ini kita masih boleh waktu ngisi SPT, ya kita hitung selama setahun kita harus bayar pajak berapa. Nah, kita boleh dikurangi dengan PPh Potput yang tidak final loh ya, yang tidak final ya. Jadi PPh Potput itu kalau bahasa Inggrisnya kan withholding tax ya. Itu adalah pajak yang dibayar di muka, prepaid tax ya. Jadi withholding tax itu atau Potput ini sebenarnya identik dengan prepaid tax di akuntansi ya. Prepaid tax jadi pajak dibayar di muka. Nah, pajak dibayar di muka ini kan pada akhir tahun mengurangi pembayaran pajak. Itu dulu ya. Jadi sampai di sini udah jelas belum? Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan ya, oke. Iya. Ya, jadi kalau ada yang kurang jelas, silakan langsung tanya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau enggak, saya kan nggak tahu Anda ngerti atau enggak. Ya. Jadi sekali lagi, saya ulangi lagi, pajak penghasilan kita adalah pajak tahunan. Artinya setiap tahun sekali kita harus hitung-hitungan membayar pajak. Nah, ya berarti kan setahun sekali. Nah, itu kita mau hitungannya bisa pakai menggunakan tahun takwim dan bisa juga bukan tahun takwim. Kalau tahun takwim dimulai dari 1 Januari berakhir 31 Desember. Nah, itu setahunnya. Tapi kalau bukan tahun takwim bisa aja kan ada yang pakai tahun bukunya 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya atau 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya. Boleh aja ya. Nah, jadi pajak setahun ini yang udah kita selama setahun kita mempunyai penghasilan berapa, kita hitung-hitung berarti selama setahun kita harus bayar pajak sekian. Misalnya X sebesar X rupiah setahun. Nah, yang udah dipotong selama tahun-tahun berjalan berapa? Yang tidak final loh ya. Misalnya Y. Nah, berarti X min Y. Itulah kekurangan atau kelebihan bayar pajak di akhir tahun ya. Nah, jadi sekali lagi karena saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan sebenarnya sebenarnya ini ada Potput ini kan PPh Potput. Jadi bagian dari pajak penghasilan ya, bagian dari pajak penghasilan. Nah, jadi PPh Potput ini terdiri dari apa aja ya? Ya, bisa 21 ya, cuman 21 kan sudah diajarkan di PPh-OP kan ya. Jadi saya tidak menyampaikan lagi. Itu PP 21 termasuk untuk wajib pajak orang pribadi termasuk PPh 21. Ya, itu satu. Terus
Output yang berikutnya adalah apa? PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu ya. Jadi termasuk juga output PPh 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh final. Nah, cuman sekali lagi PPh final ini tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak di akhir tahun, ya. Jadi pada kesempatan ini saya sekali lagi diminta untuk mengisi PPh output, ya, yang akan saya sampaikan adalah PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final atau pasal 4 2, PPh pasal 15, dan PPh pasal 26, termasuk juga PPh pasal 24, ya, kredit pajak luar negeri, ya. Oke. Pak, Kita masuk, kenapa? Mau nanya, untuk orang pribadi bisa dapat bukti potong PPh 23? Oh, pertanyaan Anda, bisa nggak orang pribadi mendapat bukti dikenakan apa dapat bukti PPh pasal 23 kan? Bisa nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, Pak. Ya, jawabannya adalah tidak bisa. Enggak, tergantung. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Tergantung jenis pajaknya. Ya, misalnya kalau you profesinya akuntan atau konsultan pajak, ya, nah atau notaris. Kalau you sifatnya ada orang pribadi, statusnya ada wajib pajak orang pribadi, itu income-nya dipotong PPh pasal 21. Jadi waktu klien Anda bayar income Anda kepada Anda itu 21 karena Anda perorangan. Tapi kalau itu Anda ada persekutuan perdata atau badan, itu dipotong 23. Ya. Tapi ada khusus tertentu itu nggak bisa dibilang hanya boleh dipotong 21, nggak bisa 23. Contohnya, misalnya orang pribadi dapat hadiah, ya, orang pribadi dapat hadiah, itu PPh dipotong PPh pasal 23. Hadiah loh. 21. Ya. Jadi hati-hati nih. Ini saya contoh ini jelas nih ya. Jadi sekali lagi saya kasih contoh. Untuk akuntan, konsultan pajak, ya, akuntan konsultan pajak itu kan statusnya dia bisa orang pribadi, bisa badan, betul nggak? Kan ada kantor akuntan, misalnya apa? Tchausen dan rekan, atau kantor konsultan pajak Tchausen dan rekan. Nah, berarti dia adalah persekutuan. Ada rekannya persekutuan. Nah, berarti you potong saya adalah PPh pasal 23. Tapi kalau kantor akuntannya atau kantor konsultan pajak hanya orang pribadi Tchausen, nggak ada rekannya Tchausen, berarti kan dia orang pribadi. Nah, berarti you potong saya PPh 21. Ya. Jadi memang ini agak you mungkin membingungkan ya, tapi cuman ini bagus you bertanya dari sekarang bagus, soalnya dalam prakteknya orang ada yang udah jadi konsultan pajak aja masih nggak bisa bedakan loh. Ya. Ini pertanyaan bagus ya, saya hargai, saya sangat senang ya. Jadi sekali lagi jangan malu-malu bertanya ya. Nah, cuman sekali lagi saya ulangin ya. Jadi kalau akuntan atau konsultan pajak kalau dia sifatnya orang pribadi dipotong PPh pasal 21. Tapi kalau dia itu badan, potong 23. Nah, tapi kalau hadiah, ya hadiah itu tergantung siapa yang terima. Kalau dia orang pribadi, 21. Tidak bisa 23. Ngerti nggak? Nah, kalau hadiah yang diterima oleh wajib pajak badan, itu PPh pasal berapa? Halo? Hadiah yang diterima oleh wajib pajak badan. Berarti 23 ya, Pak ya? 23. 23. Nah, jadi bisa aja kan misalnya Anda di agen atau distributor suatu produk misalnya. Anda jadi agen atau distributor suatu produk. Nah, karena Anda mencapai target berarti kan Anda berprestasi kan? Nah, Anda dikasih hadiah atau penghargaan. Nah, itu Anda akan dipotong 23 karena Anda itu PT, wajib pajak badan.
Nah, jadi memang ya kalau secara umum ya 21 sama 23 gimana? Memang kalau PT lebih ke 23, kalau orang pribadi ke 21 ya. Itu aja. Cuman kan ada yang rancu juga kayak tadi. Ya pokoknya intinya sama lah kayak konsultan kan kalau dia dan rekan berarti kan dia persekutuan, berarti badan kan. Badan wajib pajak badan berarti dipotong 23. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, tadi 23 tadi. Kenapa? Belum, Halo? Pak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Ya. Jadi oke, kalau nggak ada saya lanjut dengan PPh pasal 22 dulu ya. Ya. Jadi PPh pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat PPh pasal 22. Ya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ini, ya. Ya kan, jadi ini kan undang-undang itu kan paling tinggi kan. Ya, kalau kita undang-undang pajak berarti paling tinggi ada Undang-Undang Nomor 7 ya, atau terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ya, dirubah menjadi Undang-Undang 36 tahun 2008. Tapi ingat, kan sering dengar Undang-Undang Cipta Kerja kan? Halo? Ya kan pernah dengar Undang-Undang Cipta Kerja kan? Undang-Undang Cipta Kerja itu bahasa asingnya apa? Omnibus Law ya. Itu kan lahir, itu disebut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya. Itu jadi sekarang ya dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, berarti PPh kita yang berlaku apa? Ya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ini ditambah lagi ya. Saya belum saya rubah, ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Omnibus Law. Nah, jadi Omnibus Law ini sifatnya Omnibus Law ini sifatnya adalah bisa merubah undang-undang PPh, bisa juga menambahkan atau bisa juga mengurangkan undang-undang PPh. Jadi yang tadinya ada bisa jadi hilang, yang tadinya nggak ada dimunculin, atau yang ada dirubah, masih tetap ada tapi dirubah. Ya, jadi sekali lagi, jadi Omnibus Law dengan lahirnya Omnibus Law di tahun 2020 ini, ya undang-undang PPh kita yang Undang-Undang Nomor 36 ini masih berlaku, ya sepanjang tidak bertentangan dengan Omnibus Law masih berlaku. Kalau bertentangan, yang dipakai ada Undang-Undang Omnibus Law, ya. Nah sekali lagi Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini, ya sifatnya adalah terhadap PPh Undang-Undang Nomor 36 PPh ini apa? Yaitu sifatnya adalah merubah, menambah, atau menghilangkan, mengurangi objek pajaknya ya. Itu aja sifatnya ya. Nah, terus peraturan pelaksanaannya ini semua ya. Nah, tapi juga di Omnibus Law juga dia ada peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor PP Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 dan PMK nomor 18 tahun 2021 ya. Itu ada peraturan pelaksanaannya ya. Nah, kita sedangkan kalau untuk PPh peraturan pelaksanaannya seperti yang saya tampak di sini, khusus untuk PPh pasal 22 loh ya. Nah, jadi sekali lagi PPh 22 ini ada salah satu contoh daripada PPh Potbud ya. PPh pasal 22 itu terjadi kenapa? Ya, kita mesti tahu dulu nih PPh pasal 22 itu terjadi kapan ada terjadinya PPh pasal 22? Ya, pertama, kalau kita melakukan import. Ya, import ya. Jadi kita beli barang dari luar negeri ya. Kita akan dikenakan PPh pasal 22, dikenakan bea cukai, terus bea masuk ya. Terus juga PPN ya. Jadi kalau kita mau import barang, kita harus bayar bea masuknya, bayar PPh 22-nya, bayar PPN-nya, barang baru bisa keluar dari pelabuhan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita
beli barang dari luar negeri, nah begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta atau di Tanjung Priuk, kita mau keluarin barang, kita harus bayar dulu biaya masuknya, PPh pasal 22-nya, PPN-nya, baru barang bisa keluar. Kalau you tidak bayar salah satu dari 3 unsur itu, barang you tidak akan bisa keluar dari pelabuhan, ya. Nah, karena saya kan fokus saya tidak di PPN ya, fokus saya adalah saya lagi di PPh. Jadi dalam hal ini PPh 22. Nah, jadi berarti pada saat Anda import, Anda akan harus bayar PPh pasal 22 ya, bayar barang baru bisa keluar. Nah, pajak yang PPh pasal 22 yang dibayar ini ya sifatnya gimana? Yaitu tidak final. Nah, karena sifatnya tidak final, bisa dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak di akhir tahun. Jadi ini merupakan prepaid tax. Jadi PPh pasal 22 yang waktu Anda bayar mau keluarin barang itu pada akhir tahun bisa dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pembayaran pajak di akhir tahun ya atau prepaid tax ya, itu merupakan prepaid tax. Ya. Nah, berapa persen ini itu nanti lah ya, kan nanti ada API atau tidak ada API itu nanti lah ya. Nah, itu satu, PPh pasal 2 terjadi karena import. Ya, yang kedua apa kira-kira? PPh pasal 22 bisa terjadi karena transaksi ke bendaharawan pemerintah. Betul, transaksi ke bendaharawan pemerintah, ya. Ya betul ya, transaksi ke bendaharawan pemerintah ya, itu istilah Anda ya, itu istilah oke lah, yang penting you ngerti. Artinya apa? Kalau kita jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah ya, dengan perkataan lain ya, kalau kita jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah, kita akan dipungut PPh pasal 22 oleh yang bersangkutan. Ya, kalau tadi import kan 2,5% atau 7,5%, ada API atau tidak ada API kan. Nah, tapi kalau yang kita jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah atau ke bendaharawan, itu kita akan dipungut PPh pasal 22 oleh yang bersangkutan. Berarti uang yang kita terima akan berkurang dong, dipungut kan. Dipungut berapa? Yaitu 1,5% dari harga barang atau jasa. Ya. Nah, apa yang udah dipungut oleh instansi pemerintah ini nanti pada akhir tahun bisa dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurangan pajak pembayaran pajak di akhir tahun atau sebagai prepaid tax. Oke. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah barang-barang yang bersifat khusus ya, seperti misalnya kertas, semen, bensin, dan sebagainya. Ya, nanti ada itu yang bersifat khusus, ya PPh pasal bersifat khusus. Nah, kalau yang bersifat khususnya ada yang bisa final, ada yang tidak final, itu nanti kita pelajarin ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? PPh pasal 22 yang berikutnya apa? Contohnya. Lelang. Ya, kalau kita mengikuti penjualan secara lelang, melakukan penjualan secara lelang, itu juga akan dikenakan PPh pasal 22. Ya, sebesar 7,5%. Ya, kalau kita ikut lelang. Nah, terus apalagi PPh pasal 22 bisa terjadi kenapa? Nah, ada lagi satu PPh pasal 22 yang bersifat mewah, barang mewah. Jadi kalau kita beli barang mewah, kita dikenakan PPh pasal 22 atas barang mewah. Ya, itu nanti ada. Ya. Nah, jadi itulah contoh daripada PPh pasal 22. Ya, contoh dari PPh pasal 22. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, PPh pasal 22. Ya. PPh pasal 22 terutang antara lain. Ya, kapan terutang PPh pasal 22? Yaitu ya kapan PPh pasal 22 itu terutang? Yaitu pada saat pembayaran yang diterima oleh wajib pajak atas penyerahan barang kepada bendahara pemerintah. Ya, bendaharawan yang tadi you bilang ya. Jadi pembayaran yang diterima oleh wajib pajak pada saat penyerahan barang kepada bendaharawan. Ya, jadi kalau kita jual barang atau jual jasa ke bendaharawan,
atau instansi pemerintah, kita akan dipungut PPh pasal 22. Nah, yaitu PPh yang pertama. Yang kedua, B, yaitu pajak penghasilan wajib pajak, pajak penghasilan wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau kita import, kita akan dikenakan PPh pasal 22. Jadi begitu barang kita sampai di pelabuhan, itu kita harus bayar dulu PPh pasal 22-nya ya atas import barang itu. Nah, kalau enggak barang tidak bisa keluar. Atau kegiatan usaha lainnya ya tadi saya bilang semen, kertas, batu bara, bensin dan sebagainya ya itu juga kegiatan lainnya. Terus pembelian barang yang tergolong mewah, misalnya beli pesawat, pesawat mewah, atau beli mobil mewah, atau beli rumah dan sebagainya, itu nanti kita pelajarin ya. Ini pengantarnya dulu. PPh pasal 22 terutang dalam suatu tahun pajak berjalan, ya PPh pasal 22 yang terutang dalam suatu tahun pajak berjalan dilunasi oleh wajib pajak melalui pemungutan pajak oleh pihak lain. Ya, contohnya ini, kalau misalnya kita import, ya misalnya kita setahun ada 5 kali import, ya contohnya ya kita misalnya setahun ada 5 kali import, berarti kita harus bayar PPh pasal 22-nya 5 kali kan? Nah, harus dilunasi di tahun berjalan. Jadi misalnya bulan Januari kita import. Berarti kita begitu barang sampai di pelabuhan kita harus bayar. Itu satu. Nanti mungkin bulan Maret import lagi. Nah, bulan Maret bayar lagi. Itu kan tahun berjalan kan, Maret. Nah, nanti bulan Juni import lagi. Nah, berarti bulan Juni di tahun berjalan bulan Juni kita harus bayar lagi dan seterusnya. Nah, total pembayaran pajak ini sekali lagi akhir tahun bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Ya, jadi harus dilunasi oleh wajib pajak melalui pemungutan pihak lain. Nah, kalau import yang pungut siapa? Ya kan import kan dibilang ini melalui pemungutan lain kan, pihak lain ya. Kalau bicara import contohnya apa? Bea cukai. Ya, kalau import bea cukai. Nah, tapi kalau kita jual ke bendaharawan, berarti pemungutnya adalah bendaharawan ya. Kalau jual kepada pemungut, jual barang atau jual jasa ke bendaharawan atau instansi pemerintah, ya dia yang pemungutnya adalah instansi pemerintah ada bendaharawan ya kan. Nah, kalau kita misalnya pabrik semen, nah jual ke distributor, nah yang pemungutnya adalah yang bersifat khusus kan, misalnya semen itu pemungutnya siapa? Pabrik semen. Kertas, pabrik kertas ya. Nah, berikutnya pelunasan pajak dilakukan setiap bulan atau masa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya pokoknya intinya setiap masa kalau ada transaksi ya kita harus bayar ya. PPh pasal 22. Terus wajib pajak badan yang telah melunasi pajak melalui pemungutan oleh pihak lain akan mendapatkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Ya, jadi wajib pajak badan ya sekali lagi, jadi wajib pajak yang melunasi pajak yang dipungut ya, berarti dia akan mendapatkan bukti pemungutan. Nah, jadi bukti pemungutan inilah nanti di akhir tahun bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Jadi maka oleh karena itu bukti pemungutan PPh pasal 22 ini harus disimpan dengan baik ya. Itu identik dengan uang soalnya ya, karena bisa mengurangi pembayaran pajak kita di akhir tahun ya. Terus berikutnya, bukti pemungutan yang diterima dilaporkan oleh wajib pajak tersebut dalam SPT tahunan. Nah, jadi bukti pemungutan yang terjadi di tahun berjalan yang kita dapat dari lawan transaksi kita, itu kita harus kita harus laporkan dalam SPT tahunan PPh badan di akhir tahun sebagai kredit pajak di tahun pajak yang sama. Nah, jadi apa yang udah kita bayar di tahun berjalan bisa dijadikan sebagai kredit pajak di SPT tahunan kan di akhir tahun ya. Nah, tapi harus tahun yang sama ya. Jadi misalnya you importnya tahun 2021, berarti bisa dikreditin di SPT tahun 2021. Kalau you importnya di tahun 2019 misalnya, boleh nggak dikreditkan di tahun 2020?
Nggak boleh ya. Jadi misalnya you importnya di tahun 2020, you ada bukti pemungutan nih, ya PPh Pasal 22. You lupa kreditkan di tahun 2019, atau you terlambat terimanya. Ya, jadi ada bukti PPh Pasal 22 yang you dapat, tapi you dapatnya terlambat. Misalnya dapatnya di tahun 2019, dapatnya di tahun 2020. Berarti kan di 2019 you nggak bisa kreditin nggak? Atau you keselip, you dapat tapi you keselip, you nggak kreditkan. Terus you mau kreditkan di tahun 2020, boleh nggak? Jadi bukti potong tahun 2020 tahun 2019 dikreditkan di 2020 tidak boleh. Ya, jadi harus tahun yang sama. Jadi kalau you lupa mengkreditkan atau belum mengkreditkan, ya bye-bye. Ya, tidak bisa dikreditkan lagi. Jadi angus. Maka oleh karena itu, ya, bukti pemungutan atau pembayaran pajak ini harus disimpan dengan baik, karena itu kan identik dengan uang, ya kan? Kalau you memang punya uang terus you keselip, misalnya you ambil contoh nih ya, you punya uang terus you lupa simpan di mana, terus you mau belanja, iya ya mana ya uangnya ya? Kan nggak bisa dong, nggak bisa belanja kan. Nah, ini juga sama. Tapi maka ini dibatasi tahunnya, jadi harus tahun yang sama. Jadi kalau udah lewat tahun sudah tidak bisa dikreditkan. Ya, jadi bukti kredit pajak di tahun yang sama. Jadi hanya bisa dikreditkan di tahun yang sama dengan tahun bukti pungut pajak tersebut. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, pemungutan PPh Pasal 22 kapan dilakukannya? Kapan pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan? Yaitu pada saat kita bayar, itu dianggap sudah dilakukan, ya. Atau tertentu lainnya diatur oleh Menteri Keuangan, ya. Jadi misalnya contohnya kalau bendaharawan, ya. Jadi biasanya itu kalau itu adalah waktu dia melakukan pembayaran, bukannya tanggal kita tagih loh, tanggal dia melakukan pembayaran. Jadi biasanya kan kita tagih dulu, terus diproses sekian lama uang baru keluar kan. Nah, berarti kapan itu ya, yaitu tanggal di mana dia bayar, ya, bukan tanggal kita tagih. Nah, sekarang siapa sih? Tadi kan kita udah bilang PPh Pasal 22 itu kan contoh adalah salah satu contoh PPh Potput. Nah, siapa sih pemungut PPh Pasal 22? Ya, pemungut berarti kan orang yang melakukan pembayaran ya biasanya. Biasanya ya, orang yang melakukan pembayaran. Ya kecuali import lain. Kalau import adalah pada saat kita mengimport, ya. Nah, siapa pemungut PPh Pasal 22? Yang pertama adalah Bank Devisa atau Direktur Jenderal Bea Cukai. Nah, ini terjadi kenapa? Ini adalah kalau misalnya kita import. Nah, kita import, kita PPh Pasal 22 kita harus bayar ke Bank Devisa atau bayar ya ke Bea Cukai. Nah, baru barang bisa keluar. Ya, Bank Devisa apa sih? Bank Devisa adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima penyetoran pajak. Ya, jadi Bank Devisa adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima penyetoran pajak. Ya, kalau waktu dulu yang lalu, ya awal-awal itu 20-30 tahun yang lalu itu Bank Devisa terbatas hanya 5 bank pemerintah dan bank swasta yang besar, ya. Sampai sekarang juga gitu, tapi mulai beberapa bank kecil udah bisa juga, ya. Jadi pokoknya intinya ada Bank Devisa adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima penyetoran pajak. Nah, jadi kalau kita import, kita bisa bayar ke bank atau ke bea cukai bisa, ya. Nah, ini dia sebagai pemungut. Ya, pemungutnya Bank Devisa dan bea cukai. Nah, terus yang berikutnya, bendaharawan pemerintah atau kuasa pengguna anggaran. Nah, ini kalau kita jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah, nanti kita akan dipungut oleh instansi pemerintah atau pengguna anggaran. Nah, jadi otomatis uang yang kita terima akan berkurang. Ya. Terus yang berikutnya, bendahara yang ketiga, pemungut yang ketiga adalah bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Ya. Terus yang berikutnya lagi, ini juga ke instansi pemerintah sebenarnya. Ini juga sama, kuasa pengguna anggaran juga ini sebenarnya instansi pemerintah juga atau pejabat penerbit
surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran ya. Jadi sebenarnya ini adalah ke instansi pemerintah sebenarnya ya. Nah, terus yang kelima adalah badan tertentu ya, misalnya BUMN, PT Pupuk Sriwijaya. Nah, pupuk juga kena tarif khusus ya. Terus Petrokimia Gresik, terus pupuk Kujang, pupuk Kalimantan Timur, telekomunikasi seluler, Indonesia Power, BNI Syariah. Ya, ini adalah contoh daripada badan usaha tertentu yang bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22. Nah, terus pemungut yang berikutnya adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri semen. Berarti para pabrik semen. Ya, pabrik semen juga dia akan bertindak sebagai pemungut. Ya, jadi waktu dia jual ke distributor dia akan memungut. Nah, juga sama pabrik kertas. Ya, pabrik kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi atas penjualan produksi kepada distributor di dalam negeri. Ya, jadi intinya adalah pabrik semen lah, pabrik obat lah, pabrik mobil lah, pabrik baja lah, pabrik kertas. Itu dia kalau dia jual dari pabrik jual kepada distributor, pabrik ini wajib mengungut PPh pasal 22. Ya. Pak mau nanya, kalau tadi pabrik farmasi menjual obat kepada distributor kena potong PPh pungut PPh 22. Yes. Kalau jual ke toko bukan distributor itu udah enggak. Obat atau apotik itu sudah enggak itu. Ya, itu udah enggak. Oke, makasih. Ya. Pak, saya mau nanya, kalau misalkan kayak yang tadi ada yang semen, kertas, baja gitu-gitu, itu tarifnya sama semua atau beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Ya, nanti mengenai tarifnya nanti kita sebentar saya akan sampaikan ya. Beda-beda ya, intinya beda-beda. Ya, jadi tadi kita masih bicara pemungut, itu kan dari 6 kan ya. Nah, pemungut yang ketujuh siapa? Ya, pemungut yang ketujuh yaitu agen tunggal pemegang merek ATPM ya, ATPM agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM atau importer umum kendaraan bermotor. Ini contohnya apa nih ATPM? Agen tunggal pemegang merek. Misal Toyota, mobil Toyota, ATPM-nya siapa? Astra. ATPM. Astra-nya siapa? PT-nya, nama PT-nya. Ya, Astra luas. Kan ada Auto 2000, PT Auto 2000, PT Auto 2000 atau PT Astra Internasional, PT Astra Internasional, ada lagi PT Toyota, ada PT Toyota Indonesia ya. Jadi mana nih ATPM-nya siapa? PT Astra Internasional atau PT TAM? PT Toyota Astra Motor ya. PT Toyota Astra Motor TAM. Jadi ATPM-nya siapa untuk Toyota? PT Astra Internasional atau PT Toyota Astra Motor? Toyota Astra Motor yang TAM. TAM, yang PT TAM-nya itu pabriknya ya. Jadi dalam hal ini kalau bicara merek Toyota berarti TAM, bukannya PT Astra Internasional lo ya, hati-hati ya. PT Astra Motor dia bertindak sebagai distributor. Malah jadi TAM waktu TAM jual ke Toyota Astra Motor, Toyota Astra Motor jual ke PT Astra Internasional, nah dia mungut. Ya. Jadi sekali lagi pemungutnya ada PT TAM, pabriknya. PT Astra Internasional itu distributornya, penjualnya. Jadi justru dia nagih ke
Toyota Astra Motor. Atau mungkin kalau untuk bicara Toyota kan sekarang kan udah banyak ya, ada Astrindo, ya Astrindo juga dianggap di distributor juga, Astrindo, Tunas, Rivian, ya. Oke. Ya, contohnya lagi mungkin saya ambil contoh misalnya Honda mobil. ATPM-nya siapa? Honda mobil. Kan ada Honda motor, Honda mobil. Ya. Nah, kalau Honda mobil ya itu adalah PT Prospek Motor. Kan ada PT Imora, ya ada apa lagi ya? Autoland ya, PT Imora. Kalau Imora itu distributor. Pabriknya adalah PT Prospek Motor. PT Prospek Motor itu pabrik, ya. Distributornya ya Imora lah, yang di Gading apa sih ya? Terus ada lagi apa ya? Wahana dan sebagainya ya. Itu. Nah, tapi kalau untuk motor Honda ATPM-nya siapa? ATPM motor Honda. Kalau untuk Honda ya motor Honda ya ATPM-nya ada untuk motor ya motor Honda ya. ATPM-nya ada PT Astra Honda Motor AHM. PT Astra Honda Motor. Itu pabriknya. Kalau dulu Federa Motor, tapi sekarang udah berganti nama menjadi AHM Astra Honda Motor. Itu pabriknya. Distributornya siapa? Distributornya Honda Motor, ya. Distributornya PT Astra Internasional, ya, ada PT Astra Internasional, ada mungkin Wahana, ya, dan sebagainya, ya. Ya, jadi jelas ya. Jadi begitu pabrik jual ke distributor dia akan mungut. Setelah itu showroom jual ya dia cuma nagih doang, nagih aja ke konsumen. Tapi dia udah nggak ada cas-cas lagi sekian persen ya karena sudah terkandung di harga pokok ya. Ya namanya pedagang kan dia pasti dia bebanin dong ya. Nah, terus yang berikutnya produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas ya. Jadi kalau bensin, minyak, gas itu oleh impor pabriknya juga atau importirnya ya. Terus yang berikutnya lagi pemungut yang berikutnya badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk kebutuhan industrinya atau ekspor ya. Jadi biasanya misalnya kayak contohnya misalnya apa ikan lah ya, ikan ya kan ada pabrik ini dong, pabrik makanan kaleng misalnya, ada pabrik makanan kaleng. Nah dia kan pasti beli nggak mungkin dong dia langsung ke nelayan, dia beli dari pengumpul. Nah pengumpulnya inilah dia akan dikenakan PPh pasal 22 ya. Jadi contohnya ya itu dia bahan industri eksportir yang melakukan pembelian. Jadi waktu dia beli dari hutan atau dari kebun-kebun atau dari nelayan-nelayan ini sebelum mengalami proses industri manufaktur ya. Jadi akan dikenakan ya. Terus yang ke-10 badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang ya, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi izin penambangan ya. Terus badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Ya. Jadi kalau ada emas antam itu kan ada PP dua-duanya ya. Nah, jadi itu mengenai pemungut ya, pemungutnya ini. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tarifnya. Ya. Ya, jadi kalau kita belajar pajak kita harus tahu siapa pemungutnya, tarifnya berapa,
sifatnya apa. Itu penting. Maksudnya sifatnya bisa dikredit final atau tidak final. Oh, final berarti nggak bisa dikreditkan, tapi kalau tidak final berarti bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Ya, sekarang tarif PPh pasal 22 ya. Nah, sekarang kan kita tahu tadi kan ada yang atas import ya, atas import. Ya, jadi barang-barang yang tercantum dalam lampiran PMK 110 garis miring PMK 010 tahun 2018 dan barang kiriman sampai dengan batas jumlah tertentu yang dikenai bea cukai dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang di bidang pabean yaitu sebesar 10%. Ya. Jadi gini. Jadi untuk ya, jadi sebesar 10% ya. Tarifnya 10%. Terus barang-barang tertentu lainnya yang tercantum dalam lampiran 2 adalah sebesar 7,5%. Ya. Terus barang-barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 adalah 0,5%. Ya. Terus barang-barang sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C yang menggunakan API adalah sebesar 2,5%. Ya, kenapa? Karena tarifnya kan DP tarifnya 25% kali 10% ini. Ya, kali 10% jadi dapat 2,5%. Nah, ya, terus yang berikutnya barang sebagaimana dimaksud dalam huruf CD tidak menggunakan angka pengenal import berarti 7,5%. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah ini kita bicara import. Import ini kita lihat nih punya API atau tidak. Kalau dia importir resmi berarti kan dia punya angka pengenal import kan, ya API. Berarti tarifnya 2,5%. Ya, jadi 2,5% ya. Jadi sedangkan kalau dia nggak punya API, non API itu 7,5%. Ya, tapi kalau untuk yang seperti kedelai, gandum, tepung terigu itu 0,5%. Nah, ini kalau barang yang tidak dikuasai 7,5%, apa yang barang tidak dikuasai? Ini ada barang lelang. Ya, jadi kalau lelang akan kena 7,5%. Ya, jadi mungkin kalau dari tabel ini, ya mungkin yang you perlu tahu adalah kalau untuk kedelai, gandum, tepung terigu itu tarifnya 0,5%, udah cukup. Nah, terus kalau import, ya import ini ada API 2,5, tidak ada API, non API 7,5%. Nah, kalau lelang 7,5% udah ya. Sekarang nomor 2. Yang kedua. Ekspor komoditas batu bara ya. Kalau kita mau ekspor batu bara, mineral logam, mineral bukan logam sesuai dengan uraian barang tarif HS ya, HS code-nya itu sebesar 1,5% dari nilai ekspor. Ya, seperti yang tercantum dalam pemberitahuan ekspor, pemberitahuan pabean ekspor ya. Jadi kalau kita ekspor ya kita akan dikenakan 1,5% dari nilai ekspor ya. Nah, kalau ini juga sama 2,5% dari nilai import, 7,5% dari nilai import ya. Jadi sekali lagi ini 2,5% dari nilai import, ini 7,5% dari nilai import. Ini kalau kita bicara import. Nah, kalau ekspor adalah 1,5% dari nilai ekspor. Ya, jadi ekspor juga ada PPh-nya loh ya, dua-duanya. Nah, atas pembelian barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B dan C sesuai dengan PMK 110 dan pembelian barang-barang atau bahan untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ya. Jadi ini maksudnya apa nih? Ini adalah kalau kita jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah. Ya. Jadi kita kalau jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah itu 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ya maksudnya gini, ya. Misal kita jual ke instansi pemerintah harga barangnya 100.000, oke? Ya kita jual ke
jual barang atau jual jasa lah ke instansi pemerintah, harga barangnya 100.000 misalnya loh ya, misalnya. Atau 100 juta lah, jangan 100.000, 100 juta. Nah, kita akan dipungut sebesar 1,5%. Berarti 100 juta berarti 1,5 juta. Kita akan dipungut 1,5 juta. Berarti dia akan membayar, instansi pemerintah akan membayar kita 98,5% ya, 98.500.000. Terus PPN-nya dia akan kasih kita bukti pembayaran, bukti penyetoran. Nah, jadi sebenarnya kalau kita jual normal kan mestinya kan PPN kita nagih dong, tapi enggak ya. Jadi PPN-nya enggak. Jadi cukup kita akan kalau kita jual barang 100 juta, kita akan dapat uang dipotong 1,5%, berarti kita akan dapat 98.500.000. Bukannya tambah lagi dengan ini. Jadi intinya tidak ditambah dengan PPN. Kalau normalnya kan, normalnya bisa kita jual barang ke instansi pemerintah berarti 100 juta. Berarti PPN kan 10 kan, berarti 110 kan. Tapi yang kita hitung PPh-nya dari DPP aja, yaitu dari 100 juta harga jualnya, ya. Nah, ya. Terus penjualan bahan bakar, minyak, bahan bakar gas, pelumas oleh produsen atau importir bahan minyak, gas, dan ini pelumas adalah, nah, untuk bahan minyak 0,25% ya. Jadi untuk bahan bakar minyak ada 0,25% dari penjualan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Ya. Terus yang 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain Pertamina. Nah, kalau Pertamina 0,25%, tapi kalau selain Pertamina 0,3 ya, beda ya. Nah, terus yang C, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Ya. Terus B, bahan bakar gas 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pelumas 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak. Ya, jadi angka ini, tarif-tarif ini tolong harus dihafal ya. Sekali lagi, tarif-tarif ini harus dihafalkan. Tadi pertanyaan Anda, tarifnya sama atau enggak? Ya beda-beda, maka harus dihafal ya. Untuk menghadapi ujian ya harus dihafal ya. Nah, tarif yang berikutnya. Ya, tarif pajak yang berikutnya adalah atas penjualan hasil produksi distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, kertas, industri baja, otomotif, dan industri farmasi. Ya, ini gimana? Yaitu untuk penjualan semua jenis semen. Ya, kalau semen adalah 0,25%, untuk penjualan kertas 0,1%, untuk penjualan baja 0,3%, ya, untuk penjualan beroda 2 atau lebih, ya, jadi termasuk roda 4 juga loh ya, yaitu 0,45%. Nah, terus untuk obat-obatan 0,3% dari dasar pengenaan pajak PPN dari DPP ya. Ya, jadi sekali lagi ini tarif-tarifnya ya beda-beda kan ya, tolong dihafal.
Ya, tarif berikutnya lagi, ya, atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM atau pemegang merek atau importer kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat ada 0,45% dari DPP. Ya. Atas pembelian bahan bakar, kehutanan, perkebunan, pertanian dan sebagainya ada 0,25% dari harga pembelian. Ya. Ya. Terus batu bara, minyak ini ya dan seterusnya ada 1,5%. Ya. Terus penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan ada sebesar 0,45%. Ya, dari harga jual emas batangan. Ya, jadi emas batangan juga kena PPh Pasar 22 sebesar 0,45%. Terus yang berikutnya adalah pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan industri atau eksportir yang bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan atau pertanian, peternakan, perikanan ada sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ya, jadi kalau nilai ekspor adalah nilai FOB, ya, free on board ya. Jadi semua biaya-biaya, harga barang itu termasuk semua biaya sampai di kapal. Free on board itu ya nilai ekspor. Ya, jadi untuk menghitung nilai ekspor adalah harga barang itu ditambah dengan semua biaya dikeluarkan sampai di kapal ya. Nah, sedangkan kalau import ya untuk menghitung PPh Pasar 22 import itu dari nilai import. Nah, apa itu nilai ini? Nilai import adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk. Ya, jadi nilai import adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu cost, insurance, and freight (CIF). Ya, jadi nilai import itu adalah sama dengan CIF cost, ya cost itu harga beli barang itu, nah, terus asuransi barang atas barang yang kita beli, termasuk juga ongkos pengirimannya, freight-nya, ditambah dengan bea masuk. Itulah nilai import. Nah, nanti hitung PPh Pasar 22 dari nilai import. Ya, jadi kita harus tahu nilai import adalah cost harga beli barang itu ditambah dengan asuransi atas barang yang kita beli, ditambah dengan ongkos pengiriman, dan ditambah dengan biaya masuk. Itulah nilai import. Nah, kita untuk menghitung sekali lagi PPh Pasar 22-nya adalah dari nilai import. Ya, yang dia punya API atau tidak. Kalau punya API 2,5%, kalau nggak punya API 7,5%. Ya. Terus besarnya tarif pemungutan yang ditetapkan oleh wajib pajak yang tidak memiliki NPWP ada 100% lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan oleh wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ya, jadi sekali lagi tadi kan kalau kita import kalau punya API 2,5%, nggak punya API 7,5%. Nah, kalau nggak punya NPWP itu dikali 2, ya tarif itu dikali 2 karena 100% lebih tinggi. Jadi 2 kalinya. Ya, jadi misalnya kita harus bayar PPh 22-nya misalnya 1 juta. Kalau pakai nilai import dikali 2,5%, misalnya 2,5% kali nilai import dapatlah PPh Pasar 22-nya sebesar misalnya 1 juta. Nah, itu kalau punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP, 2 juta, 200 juta ya. 2 kalinya. Nah, ini contoh ya. Contoh perhitungan PPh Pasar 22. Ya, contoh soal perhitungan PPh Pasar 22. Ya, jadi PT Nasional Import Indonesia ya, dia punya API, memiliki angka pengenaan import ya yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan mengimport sebuah mesin. Ya, jadi PT Nasional mengimport sebuah mesin. Dia punya API. Kalau mau punya API tarifnya berapa? PPh Pasar 22 tarifnya berapa punya API? 2,5% kan? 2,5%. Betul, 2,5%. Nah, dia mengimport mesin dengan harga 500.000 US dollar ya, 500.000 US dollar
biaya masuknya 20%, ya. Terus insurannya 10.000. Biaya freight-nya adalah 40.000. Nah, untuk menghitung pajak terutang dalam import, ya kita harus kurskan pakai mata uang rupiah. Nilai kurs yang digunakan untuk mengkonversi mata uang Amerika tersebut adalah, misalnya kurs pada Menteri Keuangan waktu itu adalah 15.000, ya. Jadi $1 sama dengan 15.000 kursnya, ya, kurs KMK-nya, ya. Jadi kurs KMK, ya. Jadi pakai kurs KMK misalnya 15.000. Nah, kita hitung. Kan tadi saya bilang, pokoknya untuk menghitung PPh pasal 22 rumusnya, ya, PPh pasal 22 rumusnya adalah sekian persen kali nilai import, kan, sekian persen. Nah, sekian persennya kan bisa 2,5%, bisa 7,5% kali nilai import. Nah, ya, import kan terdiri dari cost ditambah insurans tambah freight tambah biaya masuk. Tadi kan saya bilang gitu, kan, ya. Jadi cobaannya cost-nya kan tadi 500.000 US, ya, cost-nya 500.000 US. Insurannya 10.000, ya, 10.000 insurannya. Freight-nya berapa? Freight-nya di sini adalah 40.000, kan, freight-nya 40.000, masukin. Nah, sehingga CIF, ya, cost insurance freight, dapat CIF-nya adalah ditotalin dapatlah 550.000, ditambah dengan biaya masuk 20%. 20% dari CIF, kan, ya. Jadi 20% dari CIF, 20% dari 550 dapatlah 110. Nah, ini ditambahin CIF tambah biaya masuk dapatlah nilai import 660.000, ya. Kurs Menteri Keuangan pada saat kita mau bayar pajak itu adalah 15.000, berarti kali 15.000 dapatlah nilai importnya 9,9 miliar, ya, 9,9 miliar. Nah, dikali dengan PPh pasal 22-nya ada 2,5% kali nilai import 9,9 miliar, dapatlah 247.500.000. Inilah PPh pasal 22. Nah, jadi karena import kan sifatnya tidak final. Jadi pada akhir tahun ini bisa dijadikan sebagai kredit pajak atau merupakan prepaid tax, ya, prepaid tax yang bisa diperhitungkan di akhir tahun yang akan mengurangi pembayaran pajak di akhir tahun, ya. Nah, kalau pakai contoh ini berdasarkan contoh di atas, misalnya PT Nasional tidak memiliki API. Kalau dia tidak memiliki API, berarti kan 7,5%, kan? Nah, berarti 7,5% kali nilai import. 7,5% kali nilai import, 7,5% kali 9,9 dapatlah 742. 500.000, ya. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda dapat untuk import, ya, pokoknya import kita harus lihat dia punya API atau tidak. Kalau punya API 2,5%, nggak punya API 7,5% dikali dengan nilai import. Nah, nilai importnya apa? Nilai import adalah CIF tambah biaya masuk. Kalau ada biaya masuk tambahan, ditambah lagi biaya masuk tambahan. Itu nilai import, ya. Jadi nilai import adalah CIF cost tambah insurans tambah freight tambah biaya masuk. Kalau ada biaya masuk tambahan ditambahin lagi, itu baru dapat namanya nilai import. Nah, hitung PPh pasal 22-nya dari nilai import. Nanti, ya, kalau itu kita lihat dia punya API atau tidak punya API, ya. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya dikit Pak, nanti kita di soal bakal nemu yang apa tuh, yang tarifnya nanti kayak 10% atau yang lain-lainnya nggak Pak? Gimana? Sorry. Di soal nanti bakal ketemu kayak yang tarif PP pasal 22-nya yang
kayak 10% dan lain-lainnya nggak, Pak? PPh pasar 22 10%. Oh, Yang tadi konsep di atasnya tadi. oh yang itu Ada tuh yang nggak umum ya, itu nggak umum ya. oh, Ya yang umum, yang lebih yang umum pokoknya intinya import punya API atau tidak. Terus kalau jual ke instansi pemerintah, jual barang atau ke instansi pemerintah kan tarifnya 1,5% kan. sama, iya. Nah, kalau lelang 7,5% kan. Nah, terus yang misalnya industri khusus, ya itu you harus kuasai. Itu aja sih. Oh, oke. Yang umum ya, yang umum kita ketemu juga di masyarakat ya. So ada yang nggak umum juga sih, kan bingung. Maka pajak itu nggak gampang ya. Kan otomotif beda dengan pabrik semen, ya kan? Beda lagi dengan pabrik kertas, beda lagi dengan bahan bakar, ya. Ya tapi memang kalau sekedar menghadapi ujian ya kita mesti hafal. Tapi kalau prakteknya sih ya terus terang susah juga kalau dihafalin ya. Ya kan tergantung kita berhubungan nggak dengan itu, ya. Tapi yang penting kita harus menguasai konsep teori. Konsepnya ya itu kuncinya. Kalau mengenai sekian persen misal semen berapa persen ke atas berapa persen mah ya memang agak berat ya, tapi karena you mau ujian ya mau nggak mau you harus hafal lah terpaksa ya. Itu aja sih. Ada pertanyaan? Oke Pak, makasih Pak. Ya. Kalau nggak ada, sekarang berikutnya lagi. Ya, contoh berikutnya. Pada tanggal 5 Juli 2018, ya, pada tanggal 5 Juli 2018, PT ABC import barang dari USA, dari Amerika, dengan harga faktur $150.000. Ya. Biaya asuransinya 3,5% dari nilai faktur. Biaya angkutnya 10% dari nilai faktur. Ada pula biaya masuknya adalah 15%. Terus biaya masuk tambahan 10%. Cost-nya adalah 14.500. Ya. Nah, berarti kan kita pasti mulai dari C, cost-nya berapa? Cost-nya kan tadi 150.000 kan, 150.000 US cost-nya. Insurannya berapa? Insurannya tadi ini dibilang 3% kan, 3% dari harga faktur, jadi berarti 3% kali 150.000 dapatlah 4.500 ya. Nah, terus freight-nya berapa? Biaya angkutnya freight-nya adalah 10% dari nilai faktur, 10% dari 150, dapatlah 15.000. Nah, cost tambah insuran tambah freight adalah 169.500. Ya. Cost-nya berapa? 14.500. Berarti kalau dalam rupiah adalah 2.457.750.000. Ya. Itu. Terus biaya masuknya berapa? 15% kan? Tadi biaya masuk ya, biaya masuk 15%. Berarti 15% kali CIF dapatlah 368.662.500 ya. Terus biaya masuk tambahan kan 10%. 10% dari CIF kan 24 ini, 2457 ini dapatlah 245.775. Nah, jadi CIF tambah biaya masuk tambahan dapatlah nilai import sebesar 3.072.187.500 ya. Nah, dari PPh pasar dua-duanya berapa? Ya karena dia punya API, berarti kan 2,5% dikali nilai import ya 3, miliar dapatlah 76.800 sekian. Nah, kalau dia nggak punya API 7,5% dari nilai import 3 miliar itu dapatlah 230.400 sekian.
Oke, ada pertanyaan nggak ini untuk contoh nomor 2? Belum, Pak. Ya. Masih jelas. Jadi sekali lagi ya, untuk PPh fase 22 kalau import, sekali lagi tinggal you dia punya API atau tidak punya API. Ya, kalau punya API 2,5%, nggak punya API 7,5% dikali dengan nilai import. Nilai import itu apa sih? Yaitu cost CIF ditambah biaya masuk tambahan ya. Itu nilai import. Nah, ini ya, ini sekarang berikutnya. Berikutnya adalah PT ABC berkedudukan di Jakarta. Ya, PT ABC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat tulis kantor ya bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada tanggal 1 Oktober 2017. PT ABC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak 11 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota? Ya. Jadi sekali lagi ini adalah berarti ini PT ABC dia jual barang ke instansi pemerintah. Jadi PT ABC jual barang ke instansi pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Tangerang, ini instansi pemerintah kan, ya. Nah, berarti kan kita tahu kalau kita jual barang ke instansi pemerintah kan kita akan ya kalau kita jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah kita akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Ya, 1,5%. Ya, jadi nah tadi kan harga barang kan dibilang 11 juta kan, tapi sudah termasuk PPN ya. Karena harganya sudah termasuk, tapi kita hitung pajak tidak boleh dari harga termasuk PPN ya. Kenapa? Berarti kan pajak di atas pajak dong. Kan kita mau bayar PPh. Nah, kalau kita hitungnya dari 11 juta, berarti kan pajak di atas pajak ya. Jadi berarti double taxation. Jadi enggak, pengenaan pajak di Indonesia tidak berganda, tidak dua kali untuk jenis pajak yang sama. Nah, jadi oleh karena itu, jadi kita harus cari harga di luar PPN. Maka tadi waktu di rumus waktu di slide tadi juga sebelumnya kan dibilang di luar PPN kan. Nah, jadi kita harus cari di luar PPN. Karena ini harga termasuk PPN, berarti di luar PPN adalah kita 100 per 110, jadi dapatlah 10 juta. Nah, ini adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya ya, 1 juta. Nah, ya. Nah, jadi berarti sebenarnya PPN-nya kan berapa? 10% dari DPP kan? Nah, 10% dari DPP kan 1 juta. Tapi itu nggak penting. Kita kan mau cari DPP-nya berapa? DPP-nya ya ini 100 per 110 kali 11 juta dapat 10 juta. Nah, PPh dua-duanya berapa? 1,5% dari DPP. Yaitu dapatlah 150.000. Nah, jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah Dinas Pendidikan Tangerang Selatan adalah 150.000. Jadi kita akan terima uang yang kita terima adalah sebesar berapa? Ini anggap PT ABC milik Anda lah ya. Anda akan terima uang berapa? Halo? Ya, anggaplah PT ABC ini milik Anda. Anda akan terima uang berapa? Dari Dikti Tangerang. Dinas Pendidikan Tangerang juga akan dapat berapa? 9.850.000. Ya, 9.850.000 ya. You akan dapat 9.850.000 karena you akan dipungut PPh pasal 22 oleh Dinas Pendidikan Tangerang sebesar berapa? 150.000 ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, Kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu itu include PPN atau enggak, kita anggapnya include atau enggak, Pak? Enggak. Enggak. Ya, kalau nggak ada apa-apa berarti dianggap nggak ada ya, nggak include. Oke, terima kasih, Pak.
Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ya, kita lanjut ya. Nah, ya jadi sekali lagi kalau kita belajar pajak kita harus tahu subjek, objek, tarif, subjek, objek, tarif dan pengecualiannya itu harus ya. Kalau enggak susah ya. Nah, sekarang kita harus tahu nih yang dikecualikan dari PPh Pasal 22, yang nggak dikenakan PPh Pasal 22 itu import barang-barang ya. Jadi yang nggak kena PPh Pasal 22 apa aja, yaitu import barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang tidak terutang PPN ya. Biasanya itu ada tabelnya ya. Nanti dicuplak biasa ada tabelnya. Ya, kalau memang dibilang enggak ya enggak gitu ya. Tapi kalau nggak termasuk situ ya berarti kena ya. Kalau dibilang tidak termasuk daftar yang tidak terutang PPN ya berarti PPh ya berarti nggak perlu dipotong PPh ya. Terus import barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau PPN ya. Jadi bisa juga ya import barang yang tidak dikecualikan dari PPh 22 kalau dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan PPN ya. Contohnya apa? Barang perwakilan diplomatik asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan ajas timbal balik. Ini maksudnya apa nih contohnya? Contohnya apa ini? Halo? Contohnya apa ya? Badan Perwakilan Negara Asing ini contohnya apa? Barang-barang perwakilan negara asing. Perwakilan negara asing ini contohnya apa? Yang bukan subjek pajak siapa? Ini apa nih? Ini kan termasuk bukan subjek pajak kan? Ini siapa? Perwakilan negara asing. Perwakilan negara asing, perwakilan negara di luar negeri di Diplomat. Ya, kalau perwakilan negara asing berarti kedutaan. Ya, pejabatnya adalah duta besarnya. Ya. Jadi sekali lagi ini perwakilan negara asing ya maksud barang-barang kedutaan ya perwakilan negara asing ini kan barang-barang kedutaan atau beserta pejabatnya berarti barang-barang pejabatnya. Pejabatnya siapa? Yaitu duta besarnya yang bertugas di Indonesia. Misalnya contohnya kedutaan Amerika di Indonesia. Nah, kedutaan Amerika di Indonesia itu dia kalau ini barang import barang atau apa dia dikecualikan dari PPh 22 kedutaannya ya. Termasuk juga duta besarnya kalau dia import barang dari luar negeri ke Indonesia juga dibebaskan. Ya. Terus ini maksudnya ajas timbal balik apa? Maksudnya ajas timbal balik di sini adalah begitu juga duta besar Indonesia di Amerika atau kedutaan besar Indonesia di Amerika juga harus diperlakukan sama, dibebaskan dari PPh pasal 22 ya. Jadi prinsipnya kedutaan misalnya contoh Amerika dan Indonesia. Nah, jadi kedutaan besar Amerika kalau dia import barang dibebaskan karena memang dia bukan subjek pajak kan. Terus juga duta-duta besarnya juga sama, duta besar Amerika yang di Indonesia kalau dia import barang ke Indonesia juga dibebaskan. Tapi terus juga diperlakukan timbal balik. Timbal balik ini maksudnya apa? Begitu juga kedutaan besar Indonesia di Amerika juga kalau dia import barang ke Amerika juga dibebaskan. Begitu juga duta besar Indonesia yang ada di Amerika kalau dia mau import barang ke Amerika juga dibebaskan ya. Ini yang dikecualikan. Nah, terus yang dikecualikan berikutnya siapa? Yaitu barang-barang keperluan internasional ya beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Ya, kalau memang paspor Indonesia kan berarti orang Indonesia dong, yang diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan biaya masuk dan cukai atas impor untuk keperluan badan internasional beserta pejabat yang bertugas
di Indonesia. Ini maksudnya apa nih? Contohnya, badan-badan internasional. Badan-badan internasional. Badan-badan internasional siapa contohnya? Ya, ini contohnya misalnya WHO, UNICEF, IGGI, ya itu IFC. Nah, itu ada contoh organisasi internasional, badan internasional, organisasi internasional. Nah, termasuk orang-orangnya, ya. Itu dia dibebaskan juga. Karena memang kalau waktu belajar subjek pajak, bukan subjek pajak kan termasuk kan badan-badan organisasi internasional bukan subjek pajak kan, ya. Yang berikutnya, yang dikecualikan dari PP 22 yang berikutnya adalah barang kiriman hadiah. Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah. Ya, jadi kita import barang ya. Jadi misalnya import barang-barang untuk ibadah atau untuk keperluan amal sosial atau kebudayaan untuk kepentingan penanggulangan bencana itu atau untuk kepentingan bencana itu dibebaskan. Ya. Terus yang berikutnya lagi, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lainnya semacam yang terbuka untuk umum. Ya. Terus barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi barang-barang untuk riset itu, research and development itu dikecualikan juga. Terus barang-barang untuk khusus untuk kaum tunanetra dan penyandang cacat juga dibebaskan. Ya. Terus juga yang dibebaskan yang berikutnya adalah yang G adalah peti atau kemasan lain yang berisi jenazah dan abu jenazah. Ya, jadi peti mati tapi mengandung yang sudah bisa aja kan orang mati di luar negeri, ya. Terus di jenazahnya mau dibawa balik ke Indonesia, dia masukin dalam peti. Nah, jadi itu nggak kena. Ya, tapi kalau peti jenazah yang diimport itu lain loh ceritanya ya, itu kena PPh pasal 22 ya. Karena ini yang dikecualikan hanya kalau peti matinya itu sudah di dalamnya mengandung ada jenazahnya ya. Karena bisa aja kan bisa si A dia mati di luar negeri. Nah, terus jenazahnya mau dibawa pulang ke Indonesia kan harus dimasukkan dalam peti kan. Nah, itu karena dianggap import peti kan. Nah, tapi karena udah mengandung dia belinya di luar negeri, berarti kan dikonsumsinya di luar negeri kan. Jenazah kan dimasukin di luar negeri, berarti dikonsumsi di luar negeri. Jadi oleh karena itu dibebaskan ya. Tapi kalau peti kosong yang diimport itu kena loh. Barang pindahan ya, bisa aja kan orang pindah orang asing pindah ke Indonesia, nah itu juga bisa dikecualikan. Terus, nah, tapi ini harus ada pembuktiannya dong. Terus barang-barang pribadi penumpang, awak pengangkut, pelintas batas ya. Jadi misalnya kayak pramugari, pilot dan sebagainya, dia bawa barang kan, atau kita lah naik pesawat tapi dalam jumlah tertentu ya, ada batasannya, itu dikecualikan ya. Jadi kita naik pesawat tapi bawa barang nggak terlalu banyak dalam batas tertentu, memang masih dibebaskan ya. Termasuk awak sarana di sini adalah pilot maupun kopilot maupun pramugari, pelintas batas, dan barang kiriman sampai sebatas jumlah tertentu, maka ada batasannya sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan ya. Itu dibebaskan. Terus yang dikecualikan lagi adalah barang yang diimport oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Terus yang berikutnya lagi ada persenjataan amunisi, perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang L, barang-barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Ya, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. Ya, terus buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran, kitab suci, buku pelajaran agama dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
Terus yang berikutnya, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, suku cadang, keselamatan pelayanan, dan seterusnya yang diimport dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa pelabuhan nasional, atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional sesuai dengan kegiatan usahanya. Ya, ini yang dikecualikan dari PPh pasal 22. Nah, yang berikutnya lagi yang masih dikecualikan dari PPh pasal 2 adalah pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pembelian yang diimport dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional suku cadang serta peralatan pembelian pesawat import oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara nasional niaga yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional. Yang Q adalah kereta api dan suku cadang beserta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimport dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero dan komponen atau bahan yang diimport oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia Persero yang digunakan untuk pembuatan kereta api atau suku cadang, peralatan atau untuk perbaikan atau pembelian serta pesawat yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Ya. Yang R adalah peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung ketahanan nasional yang diimport oleh Kementerian Pertahanan, TNI, yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau TNI. Terus barang-barang yang S adalah barang untuk keperluan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kerjasama. Terus yang T adalah barang untuk kegiatan panas bumi. Nah, ini juga masih yang dikecualikan ya, yaitu import sementara jika suatu pada waktu importnya hanya dimaksudkan untuk diekspor kembali, ya. Ya bisa aja kan import sementara, maksudnya apa? Ya jadi misalnya kita untuk keperluan pameran, ya. Misalnya ada internasional motor show atau mobil show, ya. Dia mau import mobil-mobil yang canggih yang memang nggak dijual di Indonesia ataupun motor-motor yang canggih. Nah, tapi untuk keperluan pameran dia import. Nanti akhirnya setelah pameran selesai kan kendaraan mobil ini atau motor ini akan dibalikan lagi ke luar negeri kan, diekspor lagi. Nah itu yang dimaksud dengan import sementara itu dikecualikan dari PPh 22, tapi harus diurus dokumen importnya di Bea Cukai ya. Terus import kembali atau reimport ya, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan atau pengujian yang memenuhi syarat yang ketentuannya diatur oleh Direktur Jenderal Bea Cukai. Ya bisa aja kan kita ekspor suatu produk, ternyata sampai di luar negeri speknya tidak sesuai dengan pembicaraan awal. Nah akhirnya kan atau ada barang yang rusak produk, ada yang cacat rusak produknya. Nah itu kan dibalikin lagi dong. Nah itu yang dimaksud dengan reimport ya, itu dibebaskan. Terus pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan ya, jadi pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak ya, yaitu pembayaran dilakukan oleh bendahara pemerintah ya, pembayaran dilakukan oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, bendaharaan pengeluaran,
kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran yang paling banyak sebesar 2 juta rupiah, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta rupiah. Ya, jadi maksudnya gini, ya. Kalau kita jual barang atau jual jasa ke instansi pemerintah dengan harga 3 juta, harga barangnya 3 juta, itu kita dipungut nggak PPh pasal 22? Dipungut ya. Jadi kalau kita jual barang ke instansi pemerintah dengan harga barangnya adalah 3 juta rupiah, kita akan dipungut. Nah, tapi ingat, ada ketentuan kalau sampai 2 juta bisa dibebaskan. Nah, sekarang kan bisa aja kan pengusaha akal-akalan misalnya. Bikinlah 1,5 juta. Kan sebenarnya harga barangnya 3 juta. Dia pecah 2, 1,5. Itu bisa bebas nggak? Halo? Kita jual barang ke instansi pemerintah. Kalau dengan harga 1,5 juta, ya dengerin baik-baik. Kalau kita jual ke barang ke instansi pemerintah dengan nilai barangnya adalah 1,5 juta, 1.500.000, itu dipungut PPh pasal 22 nggak? Dipungut. Nggak, yuk dengerin baik-baik dulu nih ya. Jangan terkecoh sama perkataan saya sebelumnya. Ya, ini dan yang ini aja yuk dengar. Ya. Kalau kita jual barang ke instansi pemerintah dengan harga barangnya adalah 1.500.000, itu dipungut PPh pasal 22 nggak oleh instansi pemerintah? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena lebih kecil dari 2 juta kan? Ya kan? Nah, sekarang misalnya kalau kita jual ke instansi pemerintah, ya, harga barangnya 3 juta. Itu kan kena dong, dipungut kan? Nah, sekarang kalau kita pecah jadi 1,5 juta, 1,5 juta gimana? Boleh nggak? Bisa nggak dibebaskan jadinya? Tetap kena. Tetap kena kan? Maka nggak boleh dipecah-pecah, maksudnya gitu ya. Jadi tetap kena, ya. Oke. Pak, Terus tapi yang itu paling berikutnya paling ada banyak loh Pak, pembayaran. bukan paling sedikit. Saya jadi nggak ngerti. Iya, maksud kalau 2 juta masih bebas. Jadi kalau you jual barang dengan harga 2 juta masih bebas. Cuma kan kalau saya ambil contoh 2 juta kan mepet. Ya kalau jual 2 juta bebas, nggak kena PPh 22. Tapi kalau 2 juta 1 rupiah kena. Nangkep, Pak? Kalau you jual barang ke instansi pemerintah dengan harga barangnya itu adalah 2 juta rupiah. 2 juta Berarti rupiah bulat. minimal 2 juta untuk dipungut PPh 22 gitu Pak. Bebas. 22 juta masih bebas. Iya, 2 berarti juta minimal 2 1 juta rupiah kan baru baru kena. dipungut. Iya. Ya udah, 2 makasih Pak. 2 juta 1 rupiah baru dipungut. Ya. Maka di sini cuman kata yang tidak boleh dipecah-pecah ini hati-hati ya. Yang B, pembayaran dilakukan oleh badan usaha tertentu yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah, tidak termasuk pajak penerimaan dan bukan merupakan pembayaran dipecah-pecah suatu transaksi yang sebenarnya lebih dari 10 juta. Ya, kalau untuk badan-badan tertentu itu 10 juta. Tapi kalau tadi yang 2 juta itu untuk instansi pemerintah ya, beda ya. Terus yang berikutnya adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air, pam, dan listrik. Itu dibebaskan dari PPh pasal 22. Nih ya, masih dikecualikan lagi, banyak sekali ya. Ya, yang dikecualikan lagi adalah pembayaran untuk pembelian minyak gas bumi dan atau produk sampingan dari kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama, terus
kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama, terus trading arm kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama, ya. Terus yang E, pembayaran untuk pembelian panas bumi, minyak, hasil penguasaan panas bumi dari wajib pajak badan yang menjalankan usaha di bidang panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi. Yang F, pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor badan industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak 20 juta rupiah, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Ya. Terus pembelian batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin pertambangan yang telah dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang atau bahan untuk keperluan kegiatan oleh badan usaha tertentu. Ya, terus yang berikutnya import emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang hasil perhiasan dari untuk tujuan emas untuk tujuan ekspor, ya. Nah, ini masih juga yang dikecualikan, ya, yaitu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, BOS, ya. Terus yang berikutnya lagi yang dikecualikan lagi penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif ATPM atau APM dan importir umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pemungutan pajak penghasilan PPh Pasal 22 untuk PPh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh, ya. Terus berikutnya lagi adalah, jadi sekali lagi pengenaan PPh hanya 122 untuk ATPM itu hanya sekali, ya. Jadi dari ATPM ke distributor udah beres, ya, atau dari pabrik ke distributor udah beres sekali, ya. Terus penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia, ya. Jadi kalau Bank Indonesia beli emas itu nggak dikecualikan, ya. Terus pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi kuasa anggaran atau bendaharawan pengeluaran, ya. Terus yang 11, pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik, ya, badan Bulog. Terus pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga kesediaan pangan dan stabilitas harga pangan oleh Perum Bulog atau BUML lain untuk mendapatkan penguasaan dari sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, juga kita harus tahu kapan sih pajak PPh 22 itu terutang, ya. Kapan PPh 22? Ya, kalau untuk import, ya, PPh Pasal 22 atas import itu terutang dan dilunasi bersama dengan pembayaran biaya masuk, ya. Jadi begitu sekali lagi kalau untuk ini import kan kapan dia harus bayar, yaitu pada saat kita mau keluarin barang dari pelabuhan, ya. Jadi otomatis waktu kita mau keluarin barang dari pelabuhan kita harus lunasin biaya masuk, ya, ditambah dengan PPN dan PPh Pasal 22. Baru barang bisa keluar, ya. Nah, terus yang kedua, saat terutangnya ada, ya, dalam hal pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak PPh yang terutang atau dilunasi pada saat penyelesaian dokumen import, ya. Kalau memang dapat ini, jadi harus diselesaikan dilunasi waktu bikin dokumen import, ya. Terus berikutnya adalah pajak penghasilan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan penyelesaian dokumen pemberitaan ekspor pabean. Ya, jadi kita waktu mau masukin dokumen PEB, nah, berarti sudah harus lunas, ya. Terus PPh Pasal 22 atas pembelian barang terutang untuk bahan untuk keperluan kegiatan terutang dipungut pada saat pembayaran. Ya, jadi kalau kita jual ke instansi pemerintah, kita akan dipungut waktu dia mau melunasinya. Instansi pemerintah bayar, dia langsung mengut, ya.
mengurangi pembayaran pada saat itu, ya. Terus yang kelima, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi semen, industri kertas, baja, otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. Ya, begitu terjadi penjualan, ya harus dibayar PPh 22-nya sudah terutang, ya. Nah, terus yang berikutnya, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Ya, terus PPh pasal 2 atas pembelian bahan-bahan pokok dan batu bara, mineral bukan logam terutang dan dipungut pada saat pembelian. Ya, nah sekarang tata cara pelunasan PPh pasal 22 ya. Pemungutan PPh pasal 22 atas import dilaksanakan dengan tata penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, ya. Pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui bank persepsi, bank devisa ya, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, ya. Terus pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan atau KPU wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi dengan nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut. Ya, penyetoran PPh pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan pemungut menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Ya, terus pemungut pajak penghasilan PPh pasal 22 atas PPh import bahan bakar, gas pelumas dan hasil ini semen, kertas, baja dan otomotif wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos dan bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran. Ya. Pemungutan PPh pasal 2 atas pembelian bahan bakar untuk keperluan industri atau ekspor atau badan-badan industri eksportir yang bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan wajib disetor dipungut oleh ke kas negara melalui kantor pos atau bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Ya. Terus terhadap bukti penyetoran ekspor komoditas batu bara, mineral logam dan bukan logam, ada melakukan pemeriksaan bukti formal ada penyetoran tersebut dan sebagai bukti dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor. Ya, ya saya rasa ini Anda bisa baca sendiri dah ya. Ya, ini yang bisa baca sendiri lah ya. Ya, ini baca sendiri aja dah. Nah, ini kita nih ya, tadi kan saya bilang ada lagi PPh pasal 22 untuk barang mewah ya, ada PPh pasal 22 untuk barang mewah ya. Tapi saya mau absen dulu ya. Mau absen dulu ya. Ya. Terus kalau beli motor beroda 2 atau roda 3 juga sama. Kalau itu harganya 300 juta. Ya, kalau di atas 300 juta atau cc-nya di atas 250 cc itu termasuk barang mewah. Ya, jadi kalau beli motor dengan harga di atas 300 juta atau di atas 250 cc berarti kena PPh pasal 22 sebesar 5%. Ya. Itu. Terus yang berikutnya adalah yang 1%. Ya, ini juga yang kena PPh pasal 22 barang mewah yang 1% itu apa? Yaitu Anda beli rumah. Ya, jadi beli rumah berserta tanahnya dengan harga ya, rumah berserta tanahnya dengan harga jual
atau pengalian lebih dari 30 miliar. Atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Ya, jadi kalau Anda beli rumah atau tanah yang di atas 30 miliar atau lebih dari 400 meter persegi, akan dikenakan PPh pasal 22 1%. Begitu juga beli apartemen atau kondominium yang harga jualnya lebih dari 30 miliar dengan luas lebih dari 150 meter persegi juga akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1%. Ya. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, ini kan untuk PPh pasal 22 sudah selesai ya. Nah, nanti sebentar saya akan share PPT-nya dan soal. Ya, ada soal ya. Untuk PPh pasal 22 ya. Tolong dikerjakan ya, nanti kita bahas ya. Nanti kita ketemu lagi jam berapa? Jam 11 ya. Jadi mungkin 11 lebih dikit lah ya. 11 lebih dikit kita ketemu. Nah, kita bahas ya dan kita lanjutin pelajaran berikutnya ya. Tapi sebaiknya saya minta sebelum jam 11 sudah selesai ya soalnya ya, nggak banyak kok. Nanti saya akan share ke WA group ya. Jadi PPT-nya dan soalnya saya akan share di WA group ya. Nah, jadi tolong dikerjakan ya. Dikerjakan nanti kita bahas ya jam 11 ya. Kita ketemu lagi jam 11. Oke? Oke, Pak. Ya, bagi yang belum gabung tolong digabungin ke grup ya. Ya, oke, kalau udah sekali lagi ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada, pertemuan kali ini saya akhiri di sini ya. Nanti kita ketemu lagi jam 11 ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.